kali ini terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kelimpahan unsur alkali tanah golongan 2A. Yang kedua yaitu cara memperoleh atau mengidentifikasi alkali tanah golongan 2A. Nah, yang ketiga yaitu sifat kimia dari alkali tanah golongan 2A, dan yang keempat yaitu sifat fisik dari alkali tanah golongan 2A. Yang kelima yaitu manfaat dari alkali tanah golongan 2A dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam atau yang terakhir itu dampak daripada alkali tanah golongan 2A. Nah, untuk itu mari kita beralih ke materi pertama atau pembahasan pertama, yaitu mengenai kelimpahan unsur alkali tanah golongan 2A yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, mari kita melangkah kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kelimpahan logam alkali tanah golongan 2A di alam. Nah, unsur yang pertama yaitu berilium atau biasa disebut dengan Be. Nah, memiliki sumber terdapatnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu beril atau Be3Al2 SiO3 6 kali. Nah, yang kedua yaitu bertrandit atau Be4Si2O7OH2. Yang ketiga yaitu krisoberil atau BeAl2O4. Nah, yang kedua yaitu magnesium atau Mg. Nah, sumber terdapatnya terbagi menjadi 3 lagi teman-teman. Yang pertama yaitu magnesit atau MgCO3, yang kedua yaitu dolomit atau CaCO3 MgCO3. Nah, yang selanjutnya yaitu epsomit atau MgSO4 7H2O. Nah, unsur yang ketiga yaitu kalsium atau Ca. Memiliki 3 sumber terdapatnya juga. Yang pertama yaitu batu kapur CaCO3, yang kedua yaitu dolomit CaCO3 MgCO3, dan selanjutnya yaitu apatit Ca5PO4 3 kali. Nah, selanjutnya yaitu unsur strontium atau Sr. Nah, untuk unsur ini hanya memiliki 2 sumber terdapatnya teman-teman. Yang pertama yaitu selestit atau SrSO4, yang kedua yaitu strontianit atau SrCO3. Selanjutnya yaitu unsur barium atau Ba. Nah, dia juga hanya memiliki 2 sumber terdapatnya. Yang pertama yaitu barit atau BaSO4, yang kedua yaitu witerit atau BaCO3. Teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan pemaparan mengenai kelimpahan unsur alkali tanah golongan 2A, selanjutnya mari kita melangkah ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana sih cara memperoleh atau mengidentifikasi alkali tanah golongan 2A. Nah, untuk pembahasan kali ini akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Nah, selanjutnya kita beralih ke golongan 2A alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang berada dalam golongan 2A yang terdiri dari berlium, magnesium, strontium, radium, barium, dan kalsium. Disebut juga alkali tanah karena unsur-unsur yang berada dalam golongan 2A bersifat basah dan banyak ditemukan di mineral tanah yang berupa senyawa tak larut. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat golongan 2A alkali tanah. Yang pertama itu memiliki 2 elektrovalensi. Yang kedua, cenderung melepas 2 elektron. Yang ketiga, sebagian besar senyawa-senyawa elektron larut, senyawa-senyawa logam larut dalam air. Dan yang keempat, berwujud padat pada suhu ruang, berkilau dengan warna putih kepekatan. Dan yang kelima, reduktor kuat, mudah melepas elektron. Yang keenam, penghantar panas dan listrik yang baik. Yang terakhir, relatif tetapi tidak serelatif golongan 1A dan lunak. Selanjutnya kita beralih ke warna nyala dalam golongan alkali tanah. Yang pertama itu berlium. Berlium warnanya putih. Yang kedua, magnesium. Magnesium itu warnanya putih cemerlang. Dan yang ketiga, kalsium. Kalsium warnanya jingga. Dan yang keempat, strontium. Strontium itu warnanya merah dan barium itu warnanya hijau. Nah, selanjutnya mari kita mendengarkan pemaparan materi dari Andi Salsabilah yang akan membahas mengenai sifat kimia yang dimiliki oleh alkali tanah golongan 2A. Nah, selanjutnya itu masuk kepada pembahasan mengenai sifat kimia alkali tanah golongan 2A. Langsung saja itu yang pertama, reaksi kelarutan garam alkali. Unsur MOH2 yaitu semakin ke bawah semakin mudah larut, sedangkan unsur MSO4 semakin ke bawah semakin sukar larut. Kemudian unsur MCO3 itu tidak larut.
Selanjutnya itu reaksi dengan oksigen menghasilkan oksida. 2M ditambah O menghasilkan 2MO. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi terus-menerus. Sedangkan oksida pada magnesium dan berilium melekat pada permukaan sehingga mencegah reaksi korosi lebih lanjut. Selanjutnya itu reaksi dengan nitrogen dan halogen. Reaksi dengan nitrogen membentuk nitrida. 3M ditambah N2 menghasilkan M3N2. Bereaksi dengan hidrogen membentuk garam halida. M ditambah X2 menghasilkan MX2. Lelehan halida berilium memiliki daya hantar listrik yang buruk karena bersifat kovalen. Selanjutnya itu bereaksi dengan asam dan basa. Bereaksi dengan asam dan basa, asam kuat encer membentuk garam dan gas hidrogen. M ditambah 2H+ menghasilkan M2+ ditambah H2. Reaksi makin kuat dari berilium ke barium. Selanjutnya itu berilium bersifat atmosfer, yaitu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Berilium ditambah 2NaOH ditambah H2O menghasilkan Na2BeOH ditambah H2. Selanjutnya itu reaksi dengan air menghasilkan basa dan gas hidrogen. M ditambah 2H2O menghasilkan 2MOH ditambah H2. M itu merupakan logam alkali tanah. Contohnya itu magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan baik. Magnesium bereaksi sangat lambat, sedangkan berilium tidak bereaksi. Dan yang terakhir itu bereaksi dengan hidrogen. Bereaksi dengan hidrogen itu menghasilkan hidrida atau MH2. Contohnya itu M ditambah H2 menghasilkan MH2. Bilog H pada hidrida itu merupakan -1. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai sifat fisik yang dimiliki oleh alkali tanah golongan 2A yang akan dijelaskan oleh Andi Syahnil. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sifat fisik alkali tanah golongan 2A. Nah, titik didih dan titik lele alkali tanah lebih tinggi daripada suhu ruangan. Kecepatan titik lele dan titik didih alkali tanah. Sifat unsur alkali tanah terbagi menjadi 5, yaitu barium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Nah, barium kerapatannya yaitu 1,848, titik lelenya 1283, titik lelenya 2884. Magnesium kerapatannya yaitu 1,738, titik lelenya 648,8, titik didihnya yaitu 1105. Sedangkan kalsium kerapatannya yaitu 1,55, titik lelenya 839, titik didihnya 1484. Strontium kerapatannya yaitu 2,54, titik lele yaitu 769, titik didih 1384. Barium itu kerapatannya 3,51, titik lele 725, titik didih 1640. Nah, perhatikan bahwa kerapatan logam alkali tanah lebih besar daripada kerapatan logam alkali, sehingga logam alkali tanah bersifat lebih keras dibanding logam alkali. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu manfaat yang dimiliki alkali tanah golongan 2A dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Nabil Ihsan. Nah, selanjutnya manfaat unsur alkali tanah golongan 2A dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, manfaat unsur radium ada 2 macam, yaitu RaCl2 digunakan untuk pengobatan kanker. Yang kedua, RaCl2 dan RaCl2 digunakan untuk studi respon laut terhadap perubahan iklim. Yang kedua, manfaat unsur barium ada 3 macam, yaitu barium klorida atau BaCl2 untuk kembang api menghasilkan warna hijau. Yang kedua, barium sulfat atau BaSO4 untuk keperluan medis seperti XRI. Yang ketiga, barium karbonat atau BaCO3 digunakan sebagai racun tikus. Yang ketiga, manfaat unsur strontium kroida SrCl2 untuk pembuatan kembang api menghasilkan warna merah. Yang kedua, strontium
karbonat atau SrCO3 untuk memberikan warna merah pada warna yang ditampilkan oleh televisi. Yang ketiga, strontium titana atau SrTiO3 untuk memberikan indeks biar tinggi yang diberlaku dalam perhiasan. Yang keempat, manfaat unsur kalsium. Ada 3 macam, yaitu gypsum atau CaSO4 2H2AO untuk konstruksi bangunan. Yang kedua, campuran kalsium silkat atau Ca2SO4 untuk semen Portland. Yang ketiga, kalsium karbonat atau CaCO3 digunakan untuk perbuatan kertas. Yang kelima, manfaat unsur magnesium. Yang pertama, magnesium astet atau Mg atau CO2H3O2 atau 2 desinfektan dan aseptik. Yang kedua, alkil magnesium untuk produksi plastik. Yang ketiga, magnesium hidroksida atau MgO2 untuk obat penahar. Yang keenam, yang terakhir, yaitu manfaat unsur berlium. Ada 3 macam, yaitu berlium oksida atau BO untuk makrofaser. Yang kedua, berlium klorida atau BaC1Cl untuk katalis produk sintesis senyawa organik. Yang ketiga, berlium hidra atau BeH2 sebagai sumber gas hidrogen. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya mari kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai dampak dari alkali tanah golongan 2A yang akan dijelaskan oleh Aditya Surya Permana. Dampak penggunaan alkali tanah golongan 2 dalam kehidupan sehari-hari. Dampak penggunaan unsur barium. Apabila barium berlarut dalam air dapat menyebabkan seseorang kesulitan bernapas, tekanan darah meningkat, dan gangguan jantung. Dampak penggunaan unsur magnesium. Ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air merupakan penyebab kesadahan air yang berbahaya. Dampak penggunaan unsur strontium. Apabila strontium larut dalam air dapat menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, khususnya untuk kebutuhan air minum. Dampak penggunaan unsur kalsium. Kalsium fosfit Ca3PO3x2 sangat beracun untuk organisme air. Dampak penggunaan unsur berium. Apabila menghirup air, asap atau debu berium dapat meningkatkan risiko penyakit berlisin.